Halo para seto yang kami hormati. Kali ini admin akan menceritakan tentang sejarah pertempuran timur antara Jepang melawan pasukan sekutu di timur. Pertempuran timur adalah pertempuran yang berlangsung di Pulau Timur selama Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 1942 sampai 10 Februari tahun 1943. Kala itu, Pulau Timur masih terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Timur Belanda yang sekarang menjadi Timur Barat dan Timur Portugis yang sekarang menjadi Timur Leste. Pertempuran Timur melibatkan Portugis, Australia, Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat yang melawan pasukan Jepang. Akhir tahun 1941, Pulau Timur secara politik telah terbagi menjadi dua kepemilikan, yakni Portugis menguasai bagian timur dengan ibu kota Dili, dan Belanda di barat dengan pusat pemerintahan di Kupang. Di wilayah tersebut, Belanda mendapatkan 500 pasukannya, sementara Portugis memiliki sekitar 150 orang tentara. Kala itu, Belanda menjalin kerjasama dengan Australia lewat kesepakatan apabila Jepang memasuki Perang Dunia II. Australia bersedia menyediakan pesawat dan pasukan untuk memperkuat timur Belanda, sementara Portugal memilih untuk tetap netral. Oleh sebab itu, setelah Jepang mengebom pelabuhan Mutiara, pasukan Australia yang disebut Sparrow segera berangkat ke Kupang dan mendarat pada tanggal 12 Desember tahun 1941. Pasukan Sparrow mulanya dikomandoi oleh Letnan Kolonel William Legat yang dikerahkan di sekitar Kupang dan lapangan udara di barat daya Pulau Timur. Setelah pasukan yang dikirim Australia sekitar 1.400 orang, sementara itu pemerintah Portugal masih menolak untuk bekerja sama dengan sekutu. Portugal berencana mengirim 800 pasukannya sendiri untuk mempertahankan wilayah timur Portugis di invasi Jepang. Sayangnya, penolakan untuk bekerja sama justru membuat Portugal lemah dan diambil alih oleh sekutu. Sebanyak 400 pasukan gabungan Belanda-Australia menduduki timur Portugis pada tanggal 17 Desember tahun 1941. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Portugis Salazar melayangkan protes kepada sekutu, tetapi tidak mengubah keadaan. Setelah sekutu melanggar kenetralannya, Jepang pun melancarkan serangan ke timur-timur. Pada malam hari, antara tanggal 19 atau 20 Februari, sebanyak 1.500 tentara Kekaisaran Jepang yang dikomandoi oleh Kolonel Tadashi Doi mendarat di Dili. Pada awalnya, kapal-kapal Jepang yang datang dikira membawa bala bantuan untuk Portugis, tetapi rupanya dugaan itu keliru sehingga mengejutkan pihak sekutu. Pasukan Australia pun segera memberikan perlawanan yang menewaskan sekitar 200 tentara Jepang saat pertempuran baru dimulai. Masih di malam yang sama, pasukan sekutu di timur Belanda juga diserang lewat udara yang menyebabkan pasukan kecil Australia, RAAF, harus ditarik mundur ke Australia. Pengeboman tersebut disusul dengan pendaratan utama grup resimen ke-228 dari Jepang yang berjumlah sekitar 4.000 orang. Karena kalah jumlah, sekutu berusaha untuk menarik mundur pasukannya, tetapi ditahan oleh sebuah kompi Jepang. Tidak lama kemudian, diturunkan sekitar 300 pasukan terjun payung Jepang dari pasukan pendaratan khusus Angkatan Laut Yokosuka ketiga di timur Kupang. Pasukan Sparrow bersama pasukan Legat segera melancarkan serangan untuk menghancurkan pasukan terjun payung Jepang. Namun, setelah pertempuran berjalan beberapa waktu, pasukan Legat mulai kehabisan amunisi dan banyak dari anggotanya mengalami luka serius. Oleh sebab itu, Legat menerima undangan Jepang untuk menyerah di Usua, dan akhir Februari pada tahun 1942, Jepang telah menguasai sebagian besar timur Belanda dan sekitar Dili. Pada bulan-bulan berikutnya, Jepang masih terus menghadapi perlawanan sengit Australia sampai akhir tahun 1942.
peluang sekutu untuk kembali menguasai timur sangatlah kecil karena sudah ada 12.000 tentara Jepang di pulau itu. Akhir pertempuran timur pada malam antara 9 dan 10 Januari tahun 1943, sebanyak 50 tentara Portugis dievakuasi menggunakan kapal perusak HMAS Arunta. Pertempuran berlangsung hingga 10 Februari tahun 1943, ketika tentara Australia yang tersisa dievakuasi, menjadikan mereka pasukan darat sekutu terakhir yang meninggalkan Asia Tenggara setelah serangan Jepang antara tahun 1941 dan 1942. Setelah itu, seluruh divisi Jepang disibukkan di timur selama lebih dari 6 bulan guna mencegah penyebarannya ke wilayah lain. Kala itu, banyak warga sipil timur dan Portugis Eropa yang berperang dengan sekutu atau memberi mereka makan, tempat tinggal, dan bantuan lainnya. Beberapa orang timur juga melanjutkan perlawanan setelah penarikan pasukan Australia. Dampak pertempuran timur sekitar 40.000 hingga 70.000 warga sipil menjadi korban dalam pertempuran timur yang berlangsung selama 1 tahun. Bagi sekutu, pertempuran ini mengakibatkan korban yang tidak proporsional atau bahkan dibilang gagal dalam membendung kekuatan Jepang. Meski Jepang kehilangan sekitar 1.500 pasukannya, mereka berhasil unggul dari pihak sekutu, dan pada akhirnya Jepang berkuasa atas Pulau Timor sebelum akhirnya menyerah pada September 1945 pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Bagaimana menurut para seto tentang pertempuran Jepang melawan pasukan sekutu di timur ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar, dan seperti biasa, terima kasih.